Polda TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Polda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, mari kita selalu mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, iman, nikmat sehat walafiat, yang ini merupakan modal bagi kita semuanya untuk menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup yang berkualitas, yang bermanfaat, yang selalu optimis menghadapi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kehidupan kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan ini sebagaimana firman-Nya, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian di dunia ini, baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan, sebagai batu ujian. Jadi seluruh kehidupan kita, pemirsa rahimakumullah, adalah setiap tahapannya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan menanyakan jawabannya. Setiap kali ada ujian diberi nikmat, apakah kita bersyukur? Apakah kita mengakui nikmat itu dari Allah? Ataukah hanya dari jerih payah, dari usaha, atau hanya dari manusia, dari banting tulang, dari pengalaman? Ya, itu semuanya akan ada nanti pertanggungjawabannya. Jawabannya itu akan ditanya oleh Allah. Apakah bersyukur, apakah bersabar? Disinilah orang Muslim apabila menyadari bahwa hidupnya, setiap tingkah lakunya, setiap episode kehidupannya adalah merupakan ujian, maka orang Muslim tidak akan tertipu ketika diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah kemuliaan, pangkat, ya, kebaikan, harta, segala yang menyenangkan. Itu bukanlah prestasi yang kosong tanpa pertanggungjawaban. Ya, di balik itu semuanya ada pertanggungjawaban berat dan panjang, sehingga orang Muslim mawas diri, tidak sombong, tidak lalai, ya, sebagaimana kalau keadaan orang-orang non-Muslim, wahum anil akhiratihum ghafilun, mereka lalai dari akhirat karena sudah larut dalam hiruk pikuk dunia dan kesibukan dunia. Berbeda dengan orang mukmin, tidak. Dunia ini harus disikapi, ya, dengan sikap bersyukur atau dengan sikap bersabar, karena masing-masing adalah ujian dari Allah. Bil khairi wasyarri fitnah. Ya. Jadi Allah menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai batu ujian, bahan ujian. Ya. Jadi tidak berhenti hanya di dunia. Karena itu apabila diberi jabatan, dia akan bertanggung jawab, karena jabatan itu akan ditanya oleh Allah, bukan semata-mata nikmat begitu saja selesai nanti di dunia urusannya, tidak. Tapi akan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin di mahsyar nanti, dan akan bertanggung jawab. Nah, seluruh kehidupan kita ini secara umum memang menyenangkan, walaupun ada ujian-ujian, tetapi kehidupan dunia adalah mataul ghurur. Ya, kehidupan dunia ini semuanya keindahan alam yang subur, yang indah, yang mempesona, yang sejuk, yang penuh dengan tanaman, tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungahan, penuh dengan pengembangan fasilitas dan seterusnya. Itu adalah mataul ghurur, adalah kenikmatan yang menipu. Banyak orang tertipu, cukup hanya dengan silau dengan dunia, tersihir dengan dunia, mandek di situ. Nah, disitulah orang yang kehidupannya tertipu, ya.
sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas, dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya. Karena cukup lalai dengan dua nikmat itu, ya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan wal faragh, kesehatan dan kesempatan waktu yang luang yang cukup. Ya, kesehatan itu nikmat, tapi kan harus digunakan untuk tujuan hidup. Kemudian begitu pula waktu kita, waktu yang cukup itu juga digunakan untuk yang bermanfaat, yang membuat kita berguna di hadapan Allah, diridhai oleh Allah dan berguna di hadapan hamba-hambanya yang lain. Jadi ini kehidupan dunia, innamal hayatud dunya, ya, bahwasanya kehidupan dunia ini karena sangat sementara, laibun walahun, hanyalah permainan, senda gurau, dan begitulah kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang yang berdakwah, saling menasehati tentang kebenaran, saling menasehati untuk tetap istiqomah dengan kesabaran menghadapi segala gonjang-ganjingnya dunia ini, ya. Jadi demikian. Oleh karena itulah kaum muslimin tadi, ya, itu kalau diberi ujian nikmat, kalau diberi ujian musibah, misalkan seperti kita ini, kita sedang di Gunung Semeru di aliran erupsi di hari ke-27 insya Allah ini, ya. Orang muslim tidak hanya terpana dengan dia musibah buruk maka dia merana, dia putus asa, dia kecewa, dia murung. Tidak. Orang muslim harus menyadari, tadi kan perlu menyadari bahwa keburukan ini juga bagian daripada ujian. Kita akan dinyatakan lulus kalau kita ridho dengan takdir Allah, sabar. Dan sabar ini pun habis ini ya berlalu. Ya, Allah menyatakan bahwa musibah-musibah ini adalah sedikit, ya, bisai'im minal khaufi, ya, jadi dengan sesuatu dari minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Jadi dengan sedikit, ya, sedikit ada rasa takut, sedikit lapar, sedikit dikurangi jiwa, ada kematian, ada kekurangan harta. Setelah itu biidznillah maka akan berganti dengan yang lebih baik lagi. Begitulah seterusnya. Jadi orang Islam adalah orang yang selalu berada dalam keseimbangan dalam hidupnya, ya. Tidak lupa daratan ketika senang, tidak putus asa, tidak terpuruk ketika musibah. Dia akan tetap tenang karena sudah memiliki pegangan yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah yang penuh dengan wejangan-wejangan yang sangat-sangat berguna dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa urusan orang mukmin sangat ajaib dan tidak dimiliki kecuali hanya orang mukmin. Dan karena semua urusannya baik, mau dikasih nikmat dia tetap baik. Kalau orang lain dikasih nikmat ketika tidak beriman, dia buruk. Dia diberi musibah, tetap urusannya baik karena dia orang mukmin. Kalau tidak mukmin maka dia akan menjadi buruk, begitu seterusnya. Oleh karena itulah mari senantiasa kita belajar keimanan, ya, bukan hanya belajar ilmu, belajar keimanan, yaitu meresapi, menjiwai keimanan kepada Allah sesuai dengan petunjuknya yang ada di dalam syariatnya. Dan tentunya lebih spesifik lagi adalah mengikuti praktek Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah berhasil menjalankan syarat Rasulullah dengan seimbang, dengan baik, dengan berhasil, dan dijadikan sebagai panutan bagi generasi berikutnya. Nah, itulah mudahnya menjadi orang mukmin karena suri tauladannya jelas, ya. Jadi percontohannya jelas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Baik, semoga perbincangan ringan ini ya mengingatkan kita maupun menguatkan, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetap semangat dalam kondisi apapun, ya, tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi baik. Baik, demikian. Terima kasih kepada TV Puldabi dan semua pemirsa, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fulda TV, TV-nya umat Islam.